Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang berbuka masih at-taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita menjelang maghrib, yakni pengajian buka bersama, ngabuburit tapi sambil ngaji. Kita mohon pada Allah SWT semoga apa yang kita lakukan dengan mengaji pada setiap sore hari selama bulan Ramadan ini lebih bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tambahan yang ada di bulan puasa, ya, untuk melengkapi ibadah puasa, ya seperti sholat tarawih, lalu kemudian tadarus, lalu kemudian ngaji seperti ini semua semoga sekali lagi lebih menyempurnakan ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan demikian ibadah puasa kita itu peluang untuk diterimanya semakin besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk ngaji sore ini meneruskan kajian kitab Nasihatul Ibad. Dan memang saya ngaji rutin Nasihatul Ibad di masjid itu dulu dimulainya ya dari pengajian sore di bulan Ramadan, baru kemudian teruskan secara rutin di kajian-kajian baik itu ba'da maghrib yang memang itu rutin atau ba'da subuh kalau ada waktu yang luang atau waktu kosong. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kemarin pada hari pertama subuh yang kitab Nasihatul Ibad ini dengan bahas makalah ke-29 dari bab rubai. Kemarin yang terakhir sudah sampai poin yang kedua. Sore ini kita akan melanjutkan poin berikutnya. Perlu kami sampaikan ulang bahwa makalah yang ke-29 dari bab rubai ini merupakan makalah atau pengandikan dari Hamid Al-Laffaf rahimahullah. Ya, Hamid Al-Laffaf menyampaikan ada 4 perkara yang pada umumnya dicari oleh manusia di dalam 4 jalan. Tetapi jalan yang dicari itu salah. Lalu ternyata 4 hal yang dicari itu didapatkan pada 4 jalan yang lain. Yang pertama, talabnal ghina fil mali fawajadnahu fil qanaah. Pada umumnya orang itu mencari kekayaan, kecukupan itu di dalam harta, ternyata
kekayaan itu didapatkannya bukan di dalam harta, melainkan di dalam qanaah. Wa talabna rahata fi tsarwati fawajadnaha fi qillatil mali. Orang itu pada umumnya mencari ketenangan, santai, ya, di dalam harta yang banyak. Ternyata itu juga salah, ya. Yang namanya ar-rahah, ketenangan, kelonggaran, santai itu justru malah didapat di dalam sedikitnya harta. Lalu wa talabna ladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih. Orang pada umumnya mencari al-ladzat, kelezatan, fin ni'mati, di dalam nikmat. Ya. Itu juga ternyata keliru. Ya. Justru yang namanya al-ladzat itu didapatkan di dalam badan yang sahih. Dan yang terakhir, wa talabna al-ilma fi batnin shiba'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Pada umumnya orang itu mengira yang namanya ilmu didapat ketika perut dalam keadaan kenyang, tetapi kenyataannya justru ilmu itu didapat ketika perut dalam keadaan lapar. Nah, sekali lagi yang 2 poin pertama sudah kita bahas. Sore ini kita akan membahas poin yang ketiga. Wa talabna ladzati fin ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih. Wa talabna ladzati, dan kita mencari al-ladzat. Ladzat itu kalau dalam bahasa Indonesia ya kelezatan itu ya. Jadi lezat itu ternyata bahasa Arab, Bu, ya. Al-ladzat. Nah, al-ladzat ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan bihalawatiz dzauqi wa nuril basari wa hudhuril marju. Yaitu dengan merasakan manisnya rasa, ya, lalu dengan terangnya penglihatan, dan juga dengan hadirnya apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Ya. Jadi yang namanya kelezatan itu boleh dikatakan kenikmatan yang benar-benar dirasakan, yang benar-benar dirasakan. Nah, sekali lagi pada umumnya orang, ya, kita ini ya, mencari kelezatan itu fin ni'mati, di dalam nikmat. Ya, nikmat itu juga bahasa Arab, ya. Nah, ini nikmat itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan maqusida bihin nafa'u. Yang namanya nikmat itu ya apa saja yang dengannya dituju kemanfaatan. Jadi ini ya semacam semacam kenikmatan, tapi yang sifatnya mungkin lebih eksternal begitu, atau berupa fasilitas-fasilitas begitu. Nah, fawajadnaha, ternyata kemudian kita itu menemukan al-ladzat, menemukan kelezatan fil badanis sahih. Kita menemukan kelezatan itu di dalam badan yang sehat. Jadi yang namanya kelezatan, ya, orang itu pada umumnya mencarinya pada kenikmatan, ya, yang berupa fasilitas
eksternal itu ya, berupa kemewahan-kemewahan tertentu, ya misalnya berupa makanan, ya. Apalagi Bu yang bisa dinikmati itu. Rumah, apalagi pakaian, kendaraan, apalagi termasuk pasangan hidup itu ya, istri itu kan ya sesuatu yang eksternal dari kita yang kita bisa merasakannya ya. Nah ternyata Bapak dan Ibu-ibu, yang namanya kelezatan itu bukan di situ tempatnya, bukan pada makanannya, ya. Bukan pada kendaraannya, bukan pada pakaiannya, bukan pada apalagi istrinya atau suaminya, ya. Bukan pada apalagi rumahnya, ya, istananya, bukan. Ternyata yang namanya kelezatan itu ya, didapatkan di dalam badan yang sehat. Jadi intinya tuh badan yang sehat itu. Ya. Nuwun sewu Bapak, ya ini cerita makanan ya, makanan saja ya. Ini poso-poso apa-apa lah cerita makanan ya. Nah poso-poso itu makanan ini mesti enak itu bayang gitu. Enaknya makanan itu bukan pada makanannya itu, ya pada lidah orang yang makan itu. Loh kalau lagi sakit, yang namanya soto itu ya enak. Ini tadi saya dapat bocoran sudah ya. Ini nanti itu ternyata ada makan besar meskipun hari Jumat ya. Alhamdulillah ada yang sedekah. Kalau yang kita programkan itu hanya hari-hari Ahad ya, itu juga sedekah dari beberapa orang. Nah ini ternyata di luar hari Ahad ada yang sedekah juga, ya alhamdulillah ya. Jadi ini hari ini tadi saya lewat kok ada yang angkat ternyata ada sop ayam. Pecok, oh pecok ayam, ya. Bukan ayam pekok ya, bukan ya, bukan ayam pecok ya. Ya. Baik. Lu ayam pecok itu enaknya itu ya kalau kita sehat, lidah kita waras itu. Tapi kalau sedang sakit, ya, yang dirasa tidak enak tapi apa? Pahit, tidak enak kabeh. Ya. Apa meneh? Sate, ya. Sate itu nak bagi orang yang sehat begitu ya, oh pasti enak lah ya, enak pasti. Pemeneh berposo terus buka sate, oh, tambah enak meneh, weteng ngelih, ya. Tapi coba kalau misalnya ibu-ibu nuwun sewu lagi sakit gigi, ya. Baru sakit gigi kok diwenehi sate, ya. Kira-kira mungkin malah tambah mangkel itu kira-kira orang ngerasa enak tambah jengkel malah gitu. Jadi sate yang enak itu ya tidak enak kalau tidak sehat. Ya. Apa meneh? Orang punya rumah semewah apapun, sebesar apapun, atau seberapapun, karena orang kadang-kadang punya rumah tidak hanya satu, tidak hanya dua. Tapi kalau sudah sakit, ya paling-paling yang ditempati hanya ruang tertentu. Bahkan malah kadang-kadang sudah tidak ditempati. Wong akhirnya tinggalnya di rumah sakit. Paling-paling tidak satu ruangan. Oh nyatanya dia tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Loh enaknya apa kalau begitu? Ya. Jadi enaknya punya rumah itu ya kalau sehat. Ya, oke. Apa meneh? Kendaraan, wah di kendaraan mbok bagusnya kayak apa meneh kok sekedar mobil ya wis, kapal pesiar atau jet pribadi sekalipun ya tidak ada nikmatnya apa-apa kalau sakit wong tidak bisa naiki wong
Apalagi kalau boyoknya sakit. Baru boyoknya sakit aja sudah nggak enak, Pak. Ya, baru boyoknya sakit aja nggak enak. Apalagi kalau sakit beneran, nggak bisa menikmati itu. Ya, uang apa meneh kok boro-boro iso numpak mobil, iso numpak, ya, uang hanya bergerak dari satu tempat ke tempat yang aja nggak bisa. Itu barang-barang. Lah saiki istri sekalipun itu, suami sekalipun, mbok cantiknya kayak apa, ya, suami gantengnya kayak apa, loh, apa iso ngerasakin nikmat kalau sedang sakit? Ya enggak bisa, enggak bisa. Ya, jadi nikmatnya istri, nikmatnya suami itu ya kita dapatkan kalau kita dalam keadaan sehat. Ya. Oleh karena itu, Masya Allah ya, ini pernyataan ini saya kira bisa kita pahami dengan sangat baik ya, bahwa kita itu ternyata keliru ya kalau selama ini itu mencari kenikmatan itu pada apa tadi itu ya, kemewahan-kemewahan atau kenikmatan-kenikmatan yang eksternal tadi itu. Ternyata yang namanya kenikmatan atau kelezatan itu kita dapatkan dari badan kita yang sehat itu. Ya, yang namanya kelezatan berupa apapun tadi itu ya, itu kan objek gitu. Ya, sementara orang yang menikmati dan merupakan subjeknya ya, sehingga objek tadi itu sekali lagi sangat tergantung pada subjek yang menikmati. Kalau subjek yang menikmati itu sakit ya tidak ada rasanya apa-apa. Tapi kalau yang menikmati itu badan yang sehat, apa meneh kok sate gitu. Tempe wae iki nak awake sehat ki ya enak gitu. Apa meneh kok tempe mbok nganggo sambel tok wis regane ngati, nak awake sehat enak. Bener Pak Ardi ya? Bener ya. Bener ya. Ya. Tempe rasa daging gitu, tapi nak lagi loro daging ngerasa tempe ya, sebaliknya ya begitu. Jadi walah pokoknya kalau sedang sehat itu apa saja menjadi nikmat ya. Ya. Rumah rakyatan piye-piye ya nak sehat itu ya nikmat asal bersih ya. Ya kendaraan rakyatan piye-piye nak awak sehat ya enak ya. Nah, begitu ya. Masya Allah ya. Nah, jadi sekali lagi ya yang penting itu ternyata sehatnya itu ya, dan itulah yang menjadikan semua kenikmatan yang bersifat eksternal tadi itu bisa dirasakan kenikmatannya, bisa dirasakan kelezatannya. Itulah sebabnya mengapa Bapak dan Ibu-ibu ya, sampai Nabi kita itu mengajarkan doa secara khusus agar supaya kita ini oleh Allah juga diberi badan yang sehat. Ya. Jadi badan yang sehat itu sampai dituntunkan untuk dimohonkan kepada Allah itu. Ya. Coba kita itu kalau itu doa yang disebut dengan doa selamat itu, ya. Doa selamat itu apal Bu? Doa selamat Bu? Apal ya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Lalu yang kedua apa? Wa afiatan fil jasad. Ya Allah ya. Ya ini karena kita tidak sedang mengaji doa ya, sampai di situ aja ya. Jadi yang pertama itu selamat agomone ya. Loh, yang kedua itu langsung berbicara mengenai persoalan kesehatan badan atau kesehatan jasad itu. Jadi Masya Allah ya, kesehatan jasad itu wong sampai dituntunkan untuk dimohonkan itu ya memang penting itu yang namanya kesehatan badan itu ya. Jadi yang dicari itu kesehatan badannya itu. Insya Allah kalau badan sehat itu ya tadi itu segala hal yang terkait dengan kenikmatan tadi itu betul-betul bisa dirasakan nikmatnya. Tapi kalau tidak sehat, mbok senikmat apapun ya,
tidak akan mungkin bisa dirasakan kelezatannya, kenikmatannya oleh kita yang merasakan itu. Nah, ya, bahkan nuwun sewu, Bapak dan Ibu-ibu, ya, yang namanya badan sehat itu tidak hanya terkait dengan persoalan sekedar bisa menikmati tadi itu ya, kenikmatan tadi itu, ya. Badan sehat itu, ya, alhamdulillah kalau badan kita sehat itu juga nyaman segalanya, ya. Termasuk dalam rangka untuk beribadah sekalipun ya nyaman, enak itu, ya. Dan kalau kita, masya Allah ya, kalau nggak sehat, ibadah itu juga ya tentu terganggu. Ya. Yang biasanya jamaah ke masjid, ya, kalau lagi sakit, ya pasti otomatis tidak bisa jamaah ke masjid. Ya. Yang biasanya sholat bisa berdiri, kalau kakinya ya bermasalah, ra iso ditekuk, ya tidak bisa itu sholat kemudian normal, ya. Nuwun sewu dulu Pak Joni itu gagahnya kayak apa gitu, ya. Ya, wah ya toh, ke Bandung naik sepeda, ke Jakarta pernah naik sepeda, ya toh. Ya, ternyata begitu Allah memberikan sakit, ya itu, ya, waduh, mau ibadah dengan normal aja susah, ya, dengan normal aja susah, ya, ya tidak hanya Pak Joni Pak, saya juga ngalami, ya, jadi podo wae, ya. Ya Allah, itu jangan dikira orang kalau sholat dengan duduk itu lalu kemudian nyaman, itu ndak enak itu, ya. Wah, kayak Pak Solehan, Pak Joni, Pak Fadil kayak enak, kayak sholatnya kok enak karo nungguin kursi. Ya. Loh, jangan dikira enak itu, ndak enak itu, ya. Ndak enak, ya. Ya Allah, saya itu nuwun sewu Pak, ya. Karena sudah lama ndak bisa sujud itu kalau waktu-waktu tertentu, terutama terutama itu nanti di malam-malam Lailatul Qadar itu kalau sedang itikaf di masjid itu rasanya itu kayak seperti ada yang kurang kalau tidak bisa sujud betul-betul meletakkan dahi kita di tanah itu, rasanya tidak marem itu. Saya tuh pernah kadang-kadang ya sholatnya ning kursi tapi nak sujud tak rewangi keringkangan ben iso sujud tenanan, ya. Karena rindu betul itu. Ya Allah, ya. Jangan dikira Bu ya, wah kayak Pak Solehan, Pak Fadil, kayak Pak Joni barang enak kayak sholatnya karo lungguh gitu. Ora enak, ya. Enak sing sehat, ya. Enak sing sehat. Ya. Kemarin ya saya ketika umroh itu ya, umroh yang terakhir itu kan saya baru saja pasang ring itu ya, belum sembuh betul, harus umroh karena harus kadung daftar. Nah orang mangkat hangus, orang iso dibelekke duite. Loh ya, eman ya terpaksa meskipun dalam keadaan belum begitu sehat, tetap berangkat umroh. Untungnya saya memang sejak umroh beberapa kali terakhir itu selalu ngajak anak, tidak berani saya umroh sendiri, ya. Yang dulu pernah ngajak Adi lah, yang kemarin adalah ngajak Obi saya. Ya sudah, akhirnya dari mulai Semarang sudah mbak kursi roda itu, ya. Wah kayak enak itu ring dindi didorong kursi roda, orang enak, ya. Masya Allah, terutama sekali itu ketika tawaf ya, itu saya merasakan sekali. Ya Allah, kalau kemarin sebelum naik kursi roda itu tawaf bisa jalan kaki ya, dengan berdesak-desak dengan jamaah lain. Wah itu justru seninya tawaf itu. Ya, nikmatnya bukan main. Ya, nikmatnya bukan main. Ya. Apalagi kalau kalau tawafnya itu yang setelah matahari terbit sudah agak tinggi, yang panas sudah mulai panas, saya belum menyengat. Wah itu di samping mendapatkan kenikmatan spiritual, secara fisik itu juga nikmat sekali orang tawaf itu dengan keliling di tengah-tengah terik matahari yang belum panas sekali.
Lah kemarin terpaksa itu tawafnya di apa namanya, di lantai berapa itu ya, lantai 2 apa lantai yang apa namanya, ya pakai kursi roda. Oh, surat delok Ka'bah ora, waduh banget. Kadang-kadang paling ada celah-celah sedikit itu kan biasanya ada tirainya itu ya. Tidak terbuka lebar gitu. Karena sedang ada pembangunan itu ya. Kalau ada celah sedikit itu ya Allah kepingin melihat Ka'bah itu. Ya, Masya Allah, wes masih bisa umrah, tapi ya kenikmatannya sudah beda. Ya. Apalagi kalau sampai sakitnya itu sampai tidak bisa mengantarkan kita untuk beribadah dengan baik, tidak bisa umrah misalnya. Wah, lebih lagi itu sangat apa namanya? Sekali lagi mengurangi banyak kenikmatan yang kemudian bisa kita rasakan. Ya. Jadi Masya Allah ya, intinya yang namanya sehat badan itu memang betul-betul penting ya. Ya, dan sekali lagi ya, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan ya, tidak hanya dalam kenikmatan yang sifatnya material fisik, tetapi yang terkait dengan yang imaterial spiritual sekalipun itu memang kalau kita sehat itu kemudian betul-betul bisa lebih menikmati dengan lebih sempurna ya itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan kemarin ngaji Ramadan ini ya, di dalam rapat itu ya meskipun materinya macam-macam ya, tapi kalau bisa dikaitkan dengan persoalan Ramadan ya. Ini meskipun ngaji kitab Nashahul Ibad, meskipun toh secara langsung tidak ada hubungannya dengan Ramadan, kita kaitkan dengan Ramadan. Ya. Pak Fadil juga begitu nanti. Pak Fadil untuk bulan Ramadan ini tentu mengaji tafsir, tapi tafsirnya tafsir yang terkait dengan Ramadan. Ya. Nah saya meskipun toh Nashahul Ibad ini tidak langsung ada poin-poin yang berhubungan dengan Ramadan, ya, yo sai-saisane dihubung-hubung ya toh. Oh dalang ora apa Pak istilahnya? Dalang ora kurang lakon ya, baik ya. Nah kalau kita hubungkan dengan kesehatan, Masya Allah ya, Ramadan yang oleh Allah kepada kita ini diwajibkan untuk berpuasa ya. Kutiba alaikumusiyam itu diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa itu ya. Ya, itu apa namanya? Oleh Allah, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 100 apa namanya? 83 itu ya. Itu kan panjang sekali itu, ya. Yang intinya kira-kira diwajibkan kepadamu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa ya. Ayat ma'dudat, beberapa hari saja ya. Nah, itu kan ada kemudian faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Ya. Jadi kalau sekiranya kamu sedang berpuasa kok sakit, atau sedang berpuasa kok bepergian ya, atau bahkan memang tidak mampu berpuasa ya, itu boleh memang tidak berpuasa. Tapi untuk berpuasa ini Allah kemudian di bagian akhir ayat itu menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Kamu kalau sakit boleh tidak puasa. Sedang bepergian boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ya. Masya Allah, ini luar biasa ini ya, luar biasa. Nah tentu saja lebih baik di sini ini tidak hanya lebih baik dalam hal spiritual ya, tetapi juga termasuk
terkait dengan lebih baik dalam hal yang bersifat fisikal atau kesehatan badan. Ya. Kita mengenal, ya sering mendengar ada hadis yang menyatakan sumu tasihhu itu. Ya, berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat itu. Ya. Nah, tentu saja memang di sini puasa yang bisa menjadikan sehat itu ya puasa yang dijalankan dengan aturan-aturan tertentu ya, sebagaimana dicontohkan Nabi, misalnya didahului dengan sahur ya, jangan sampai puasa itu sampai kemudian tidak sahur ya, meskipun toh boleh, meskipun toh sah itu tidak sahur itu, tapi sahur itu ternyata disunnahkan, karena sahur itu sunnah maka berpahala ya. Jadi ibu-ibu nuwun sewu jangan kok walah aku rak sahur rak popo kuat, tidak begitu ya. Tapi di dalam sahur sendiri itu ternyata ada barokah. Ala inna fis sahuri barokah. Ketahuilah bahwa di dalam sahur sendiri ada barokah. Karena apa? Karena yang namanya Islam itu kan memang agama yang sangat sangat menjaga jiwa manusia. Ya, jangan sampai manusia itu terancam jiwanya. Kalau Allah memerintahkan orang untuk berpuasa, itu Allah pasti sudah tahu persis. Ya sudah tahu itu hitungannya. Kalau dalam keadaan normal, orang berpuasa itu tidak ada masalah apapun. Ya, bahkan malahan kata Nabi tadi itu bisa menyehatkan kita. Ya. Tapi sekali lagi dengan cara memang harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya, ada sahur, ya sahur. Ya. Nah, ketika sahur ya makanlah yang secukupnya, sehingga kemudian lalu dengan sahur itu kemudian punya energi untuk bisa puasa itu dengan dalam keadaan normal tadi itu. Ketika buka juga sama, ya. Ketika buka itu juga hendaknya juga diatur sedemikian rupa, jangan lalu kemudian seperti dumeh ora mangan sedino lalu kemudian apa-apa saja dimakan ya. Ya, kemarin saya tuh baru saja melihat video di WA itu tentang usus ya, usus yang digambarkan bisa berbicara itu. Jadi ini kalau sedang berpuasa, kalau berbuka aku jangan engkau beri makanan ini karena makanan ini akan begini ya, sebaiknya begini itu kan bagus sekali itu ya. Jadi ada aturan-aturan yang memang sebaiknya diperhatikan terkait dengan bagaimana agar supaya yang namanya puasa itu betul-betul kemudian bisa membawa kita kepada kesehatan tadi itu ya. Tapi sekali lagi memang kalau dalam keadaan sakit ya, yang menurut dokter kok memang lebih baik tidak puasa, ya tidak puasa tidak masalah. Tapi sekali lagi Allah di dalam ayat itu secara eksplisit menyatakan wa antasumu khairun lakum. Kalau kamu berpuasa kamu lebih baik. Ya, pasti ada rahasia tersendiri. Ya. Ya. Dan memang yang namanya sakit yang boleh tidak berpuasa itu juga memang tidak dijelaskan secara rinci itu. Ya. Jadi hanya sakit begitu saja, sehingga kemudian potensial untuk kemudian sakit asal sakit apa saja kemudian boleh tidak puasa begitu ya. Nah ini kajian fikih, tapi oke, kita tidak masuk ke sana. Kita intinya adalah terkait dengan persoalan kalau orang sakit boleh tidak berpuasa ya, tapi sebaiknya kalau seandainya memang masih kuat itu lebih baik berpuasa, apalagi kalau memang menurut dokter masih boleh berpuasa ya. Tentu saja dengan cara-cara tertentu, dan dokter saya kira punya itu ya aturan-aturan tertentu terkait dengan persoalan ketika sakit berpuasa itu orang harus bagaimana puasanya, itu punya aturan tertentu yang itu saya kira bisa dimintai nasihat itu dokter terkait dengan kondisi kita ini ya. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya puasa itu ternyata punya dampak menyehatkan bagi kita itu ya. Di antara beberapa yang sering disebut ya misalnya
manfaat puasa untuk kesehatan itu apa namanya, bisa menjadikan pencernaan kita itu istirahat. Ya. Bayangkan itu, ya, kalau pencernaan itu kok sepanjang tahun, sepanjang umur kita tidak pernah diistirahatkan sama sekali. Wah, ya itu ya tentu saja ada risiko-risiko tertentu. Nah, puasa ini dengan setahun sekali Allah mendesain untuk istirahat makan minum dalam jangka waktu beberapa jam, ya. Kalau kita di Indonesia ini pada umumnya sekitar 14 jam, ya, 14 jam. Karena kita katakanlah sahur maksimal jam 4, kemudian buka jam 6, itu kan berarti 14 jam, ya. Jadi istirahat sebegitu itu ternyata bermanfaat untuk pencernaan itu, ya. Lalu kemudian yang sering disebut juga terkait dengan bahwa puasa itu menyehatkan itu, ya, detoksifikasi alami itu, ya. Ini juga bermanfaat sekali, ya. Lalu kemudian menyeimbangkan metabolisme, ya. Lalu yang jelas, ya, tidak kalah pentingnya itu puasa itu kan seperti diet, ya, bisa mengurangi berat badan. Bagi ibu-ibu, wah ini penting sekali itu, ya, untuk bisa diet mengurangi berat badan itu, ya. Ya. Ya, kalau bapak-bapak sih ya enggak begitu penting lah, ya. Iya, mau gembrot mau apa, nak bapak enggak ada yang peduli itu, ya. Tapi nak ibu-ibu itu sensitif, ibu-ibu sensitif, ya. Ya. Nah, justru dengan begitu lalu memang ada semacam komplementasi begitu, ya. Jadi ilmu kedokteran menyebutkan bahwa diet itu baik, ya. Dalam Islam ada ajaran puasa, sehingga ajaran puasa dan ajaran diet itu bisa saling menunjang, ya. Nah, kalau kita berbicara dalam ranah integrasi keilmuan itu penting itu, ya. Bagaimana konsep-konsep keilmuan itu kemudian bisa ada hubungannya dengan konsep-konsep keagamaan itu, ya. Jadi saya kira terkait dengan puasa yang menyehatkan itu, ya, yang akhirnya kita menjadi sehat jasmani dan rohani itu sekali lagi harus kita yakini karena itu memang desain Allah, ya. Dan kita berharap, ya, memang mudah-mudahan dengan berpuasa itu kita juga mendapat kesehatan. Dan nyatanya memang Masya Allah, ya, dengan berpuasa ini kita menjadi, ya, kemarin, ya, sudah kita singgung terkait dengan kalau orang mencari mencari ketenangan, mencari santai itu kok dengan banyak harta, ternyata dengan sedikitnya harta ini, ya, kita malah justru mendapatkan ketenangan. Puasa itu kan latihan untuk bersedikit-sedikit itu, sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur. Tapi dengan yang sedikit itu, ya, bahkan kalau siang hari tidak sama sekali itu ternyata membuat kita menjadi lebih fresh, menjadi lebih jernih pikirannya, ya, menjadi lebih khusyuk di dalam beribadah, luar biasa ini terkait dengan manfaat puasa yang terkait dengan persoalan kesehatan tadi itu. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu-ibu, ya, kalau tadi kita itu diajarkan sampai doa, ya, untuk sehat tadi itu, sehat jasmani, ya, tentu saja sehat rohani juga, tapi yang kita doakan tadi itu eksplisit terkait dengan badan, ya, wa'afiatan fil jasadi, ya. Jadi kita ini sehat jasadnya, ya. Di dalam bacaan ketika duduk, Pak, ya, duduk di antara dua sujud itu kan juga ada minta kesehatan juga itu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu
ani. Kita mohon juga diberi afiat. Afiat itu ya kesehatan, ya, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani itu. Ya. Ya, sekali lagi, ya, kalau sampai Nabi itu menuntunkan untuk doa mohon diberi sehat, itu sekali lagi itu menunjukkan bahwa yang namanya kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi tadi sudah saya jelaskan, kesehatan menjadikan kita bisa menikmati semua kenikmatan yang ada. Kalau tanpa kesehatan, kelezatan apapun, kenikmatan apapun tidak bisa kita rasakan nikmatnya. Termasuk dalam hal ibadah sekalipun tadi itu, ya, itu juga membutuhkan kesehatan. Orang kalau tidak sehat tidak bisa beribadah dengan baik. Itulah makanya pentingnya kita itu mohon diberi kesehatan gitu. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu, ya, yang saya muliakan, pada umumnya kita ini sering lupa, ya, dengan nikmat sehat itu. Bu, kita ini sering lupa dengan nikmat sehat. Dikirane sing nikmat kuwi sekali lagi kalau uangnya banyak. Dikiranya yang namanya nikmat itu kalau mobilnya banyak, bagus-bagus. Dikiranya yang namanya nikmat itu kalau istrinya banyak, malah. Wah, Masya Allah, ya. Ya. Ini bukan bapak-bapak lo yang cerita lo, yang malah ibu-ibu sendiri lo ya. Aku rasa salah lo ya. Berarti minta diduakan. Sudah cukup ya. Hanya untuk selingan saja. Ya. Jadi lupa ya. Ternyata Nabi kita pernah menyatakan ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang seringkali dilupakan ya. Tidak dianggap nikmat oleh manusia kebanyakan itu. Ya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Ya. Yaitu kesehatan dan kesempatan. Ya. Jadi kita ini sehat itu dianggap bukan nikmat. Ya. Punya banyak kesempatan itu dianggap bukan nikmat. Padahal nuwun sewu Bapak yang Ibu, tadi sudah kita ceritakan ya, yang namanya kesehatan itu dibutuhkan untuk bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kesempatan itu juga Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa sebenarnya, tapi seringkali tidak kita anggap sebagai nikmat. Kesempatan itu seringkali ya hilang begitu saja. Ya. Kita kadang-kadang baru sadar kalau yang namanya kesempatan itu penting, ya, itu ketika sudah waktunya habis. Ya. Pak Masrur itu terutama sekali pasti sering alami itu ya, kesempatan panjang, ya, garap penelitian, padahal penelitian itu ada batasnya, ya, deadline waktu 2 bulan harus selesai. Selama 1,5 bulan itu santai saja. Bareng tinggal seminggu lagi kaget. Loh, kok deadline-nya kok bisa kok? Wah, lagi bingung. Ya. Itu baru menyadari kalau kesempatan itu berharga. Tapi kemarin hilang begitu saja. Ya. Jadi nuwun sewu, sekali lagi kesehatan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang memang tadi itu seringkali kita lupakan, kita anggap tidak merupakan kenikmatan itu, ya. Jadi rumangsane awake dhewe iki saben dina sering masjid, ya, iso ngaji, iso kemana-mana itu wis wong pancen awit biyen yang ngono kuwi gitu. Tidak pernah dianggap sebagai kenikmatan. Padahal coba kalau kita membayangkan tadi itu baru sakit gigi aja itu sudah menderitanya bukan main, ya. Kita matanya bisa melihat, ini tidak pernah itu dianggap nikmat. Ya semakin biar nikmat, biar bisa melihat. Tapi saya, ya Allah mendapat pelajaran. Ada teman saya yang Allah memberikan sakit sampai kemudian tidak bisa melihat karena gula itu. Ya, itu baru sekitar berapa tahun dia sakit. Apa? Dunia isinya mau mentok jadi ini. Ya, itu. Masya Allah itu. Jadi kita itu merasakan sehat baru kalau sakit itu. Ya. Jadi itu yang
perlu kita sadari bahwa yang namanya kesehatan itu nikmat yang besar, yang memang harus kita usahakan, kita upayakan, bahkan sampai dengan doa yang secara khusus dituntunkan pada Nabi, oleh Nabi, bahkan sampai sholat sekalipun kita minta untuk diberi sehat. Ya. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, nyatanya kehidupan itu kan ya, kita semua ini kan apa jenenge ya, posisinya emang posisi nerimo ya. Wong kita sehat maupun sakit ini ya hakikatnya yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Wadene kita ini sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk sehat ya. Kok Allah memberikan sakit. Ya. Harus apa kita? Ya harus ridho, harus sabar. Nak kepengine wong kabeh ingin sehat. Ora ana wong kok kepengin sakit. Betul? Betul. Tapi nak misalnya kok nyatanya Allah memberikan kita sakit, kita harus ridho. Kita harus sabar. Ya. Lu nyatanya memang ada itu, orang itu yang sakit memang ya akibat ulahnya ya. Ada yang akibat ulahnya itu ada. Ya, mungkin cara hidupnya yang sembrono ya sehingga kemudian lalu lalu berakibat sakit. Tapi ada loh orang itu yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk sehat, tapi ternyata Allah memberikan sakit. Ya. Nuwun sewu, ini saya ingat Pak Hamid ya. Ya, nuwun sewu, enggak apa-apa ya, saya ungkap kembali Pak ya. Pak Hamid itu dulu kan nuwun sewu pernah kecelakaan apa Pak dulu Pak ya? Kebakaran Pak ya. Ya itu coba itu ya. Itu kalau tidak salah Pak Hamid dulu mengatakan gini, saya itu perasaan ya sudah menjaga kesehatan luar biasa. Ya olahraga ya Pak Hamid kita semua tahu Pak Hamid itu olahragawan, pesilat, olahraga rajin ya. Ya. Tapi nyatanya ke Allah ya kalau memang memberi itu ya bisa dengan cara yang lain. Itu seingat saya dulu terungkap itu dari Pak Hamid itu ya. Jadi ada itu orang yang sudah menjaga kesehatan dengan baik, Allah kemudian memberikan sakit. Ya. Nah kalau Allah sudah memberikan sakit, suruh gimana? Masa suruh protes? Masa ya Allah aku wis mulai jaga kesehatan yo tenang-tenang kok. Loroi piye? Masa kan gitu? Di jalan kita sudah hati-hati ya. Tapi tiba-tiba diseruduk orang ya masa kita suruh protes. Yes, ridho kan akhirnya toh. Seperti kemarin waktu kami ke Banyumas itu ya barusan itu ya dalam rangka libur kemarin itu wong kita ya kayaknya ya suasananya ya agak enggak begitu ngebut-ngebut banget. Di depan ada mobil banyak berhenti, di belakang dua gitu. Lah kok piye nek wis ngono ya toh. Ya. Sudah hati-hati tapi ditabrak ya. Atau tepatnya ketabrak, ditabrak kan sengaja ya. Saya kira orang yang nabrak tidak sengaja, ketabrak. Ya ridho kita. Ya. Nah jadi intinya Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita itu kebetulan kok memang kepinginnya sehat, kok Allah kemudian memberikan sakit, ya baik itu sakit yang ringan maupun sampai yang berat sekalipun, sakit yang sebentar maupun yang lama sekalipun, semoga mudah-mudahan kita semuanya ridho atas yang Allah berikan kepada kita. Ingat ya, Allah itu selalu baik ya, Allah selalu baik. Kalau Allah memberikan kenikmatan ya jangan dikira itu hanya nikmat saja, itu ujian yang kadang-kadang bisa menyelakakan. Tapi ingat Allah memberikan sakit itu ya, tapi di sisi lain Allah memberikan penghapusan dosa. Kalau orang itu sakit ternyata Allah memberikan penghapusan dosa kepada orang yang sakit itu. Ya. Bahkan malam gambarannya itu seperti daun yang gugur ya dari pohonnya itu. Wah, itu kan luar biasa itu. Ya. Jadi orang yang sakit itu dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekali lagi ya meskipun toh sakit itu bisa menghapus dosa, tapi untuk supaya dosa kita dihapus tidak usah menunggu sakit. Paham ya Bu ya? Ya, meskipun sakit itu bisa menggugurkan dosa, untuk digugurkan dosa tidak perlu menunggu sakit. Nah iso ya sehat wae. Ya, betul Pak ya? Betul ya. Ya. Soalnya apa? Lu dalan dihapusnya
Dosa itu banyak, ya. Jalan dihapusnya dosa itu banyak, ya. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu semuanya menghapus dosa. Sholat menghapus dosa, zakat menghapus dosa, haji menghapus dosa. Termasuk Ramadan ini juga menghapus dosa. Jadi Ramadan kita yang kita lalui sekarang ini menghapus dosa. Ya, saya kira hadisnya sudah sering sekali disampaikan oleh para dai, ya. Tadi malam juga saya sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ihtisab dan dengan iman, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang pada bulan Ramadan mendirikan malamnya Ramadan dengan sholat tarawih, ya, dengan iktikaf, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa orang yang mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan itu. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu-ibu, dengan puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh nanti ini, dosa-dosa kita diampunkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga nanti ketika Ramadan, ketika Idul Fitri datang, itu kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, ya. Jadi oleh karena itu ya monggo Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sesempurna-sempurnanya, ya, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengiringi Ramadan. Ya, tadi sudah saya sebut di depan, ya, termasuk pengajian kita seperti ini luar biasa. Ya, luar biasa. Insya Allah akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Ya, kita bisa bersilaturahim, kita bisa takjilan bersama. Bagi yang memberi takjil, Allah memberikan pahala yang luar biasa, sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi nuwun sewu Bapak-bapak yang hadir di sini, kalau nanti kita dijamu dengan jamuan apapun dalam takjil, jangan punya pikiran waduh ini pahalaku dikurangi karo sing ngei buka. Ndak, ya. Jadi pahala orang yang memberikan takjil, ya, memberikan makan orang yang berbuka itu penuh sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu kita sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang dengan gotong royong, ya, ikut menyediakan seluruh fasilitas takjil ini atau berbuka bersama ini, ya, siapapun, ya, baik bapak maupun ibu, kita doakan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi lagi, ya, untuk yang sudah diprogramkan oleh panitia Ramadan, ya, itu untuk makan, katakanlah makan besar itu setiap hari Ahad, ya, sehingga ada 5 kali. Tapi ini alhamdulillah tidak hari Ahad, 4 kali, karena mungkin yang terakhir mungkin sudah tutup, ya, mungkin, ya. Untuk yang hari lain seperti hari ini, hari Jumat kok ada makan besar, ya, ini berarti tambahan, ada ibu-ibu yang sedekah yang lain atau bapak yang sedekah yang lain, ya. Kalau nanti misalnya kok ada yang mau sedekah lagi di luar hari Ahad, silahkan panitia dengan senang hati untuk menerima dan mendoakan semoga Allah membalas dengan yang sebaik-baiknya. Pak Edi, ya, silahkan kalau seandainya mau, ya, amin ya rabbal alamin, ya, begitu. Baik Bapak dan Ibu-ibu, ya, sudah hampir 1 jam, ya, sudah
1 jam kurang 3 menit ini ya. Jadi saya ulangi ya, pengajian dimulai tepat jam 5 ya. Tolong sekali lagi saya ulangi. Kemarin Pak Widodo itu ke Gasian dimulai jam 5 kurang seperempat. Pak Widodo sudah datang jam 4:30. Dikiranya mulai pengajian jam 4:30 ya. Tapi wis jam 5 kurang seperempat kok lho kok dirungono wong. Lagi ana wong siji loro tetep dimulai ya. Lah wong sak jam wis sing ngomong wis cangkeme wis rada nak suwen ya, kesuwen nanti ya, kelamaan ya. Jadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa hadir tepat jam 5 sehingga kemudian jam 5 tepat bisa dikurangi. Wadine kok ya datang terlambat ya tidak masalah. Ya gitu ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.